Alasan hukum mengaktifkan kembali Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur. Cahyo membantah disebut melindungi Ahok yang juga berstatus sebagai calon gubernur. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR hari ini, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan tidak menonaktifkan Ahok atas pertimbangan dakwaan alternatif. Mendagri berpendapat tidak perlu memberhentikan Ahok hingga jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan yang jelas. Ini karena dakwaan dalam pasal 156 dan 156A KUHP memiliki konsekuensi ancaman hukuman yang berbeda. Cahyokumolo juga membantah hal ini dilakukan untuk melindungi Ahok. Komisi 2 DPR menghormati tafsir yang disampaikan oleh pemerintah dan menjawab pertanyaan sejumlah fraksi terkait alasan pengaktifan kembali Ahok. Saya mohon Pak Menteri mengantar kita. Intinya, kalau bupati wali kota itu ada diskresi Mendagri. Tapi kalau gubernur kan kepres, saya mempertanggungjawabkan apa dari telahan hukum yang sudah 2 tahun kami laksanakan ini sejumlah bupati wali kota gubernur DPR itu kan lewat Mendagri, ini standar. Saya tidak membela si Ahok temannya Pak Yani, tidak. Saya membela presiden saya. Saya siap bertanggung jawab, diberhentikan pun saya siap. Semata-mata membela presiden saya. Dan kebetulan kasus ini menyangkut si Ahok. Saya nggak ada urusan si Ahok. Dakwaan jaksa itu alternatif. Coba dilihat. Biasanya saya walaupun bukan pakar tapi saya ada hukum. Kan subsidiar mesti Yumto ini kok alternatif 5 dan 4. Kalau saya putuskan diberhentikan, saya usul ke Presiden, Pak, ini diberhentikan sementara. Tahu-tahu nanti setelah saksi jaksa menuntut umum memutuskan 4 tahun. Ya, pemerintah dalam hal ini Mendagri sudah memberikan penjelasan tentang keputusan yang beliau ambil. Jadi ya silakan kalau teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh Pak Mendagri, ya silakan disampaikan kepada teman-teman fraksi yang di luar Komisi 2. Aktifnya kembali Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanye menimbulkan polemik. Di tengah panasnya Pilkada DKI, sebagian fraksi di DPR dan DPRD menggulirkan pendapat kontra atas aktifnya kembali Ahok. Demokrat menggalang hak angket, sementara Gerindra dan sejumlah fraksi di DPRD mengancam memboikot rapat. Namun Mendagri bersikukuh dengan keputusannya dengan sejumlah dasar hukum. Aktif kembalinya Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta menuai polemik. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan pihaknya tidak bisa memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya meski sudah berstatus terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Pemberhentian berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas 5 tahun atau dalam kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara proses hukum Ahok yang tengah berjalan belum sampai pada tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, saya kira secara prinsip kan ini terjadi sifatnya kan multi tafsir, tentu saja. Karena saya pernah dengan diskresi seorang Mendagri, saya memberhentikan seorang kepala daerah yang OTT narkoba. Baik. Dengan surat BNN saya berhentikan. Tetapi saya digugat sampai tingkat kasasi, saya kalah terus. Nah itu, padahal dia narkoba. Satu, yang kedua, ada seorang kepala daerah yang hanya dituntut 8 bulan. Terdakwa, tidak ditahan. Ya saya tidak memberhentikan. Berarti sudah ada contoh kasus. Nah, saya Pak Mahfud, dakwaannya itu kok model 2 ini, Pak. Nah, saya nggak mau, Pak, kalau saya memang berpegang pada 5 tahun tadi, oke, setinggi-tingginya, karena pada prinsipnya itu jelas bahwa ancamannya itu 5 tahun ke atas, bukan 5 tahun ke bawah, gitulah. Ya. Kalau saya berhentikan, kalau nanti tuntutan jaksa penuntut umum setelah saksi-saksi di sidang 4 tahun,
Habis saya, Pak. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengaku tidak sependapat dengan pemerintah yang menunggu proses hukum untuk mengambil sikap apakah memberhentikan sementara Ahok atau tidak. Kalau saya, ya tetap dalam pandangan saya, dan itu sudah banyak berlaku terhadap masa lalu, kata 5 tahun itu berlaku terhadap pejabat-pejabat yang selama ini diberhentikan karena ancaman, bukan karena hukuman. Banyak pejabat yang dihukum hanya 2 tahun, tapi karena ancaman tinggi diberhentikan, gitu. Karena bunyi undang-undangnya begitu. Tapi langkah kemudian pemerintah untuk menunggu tuntutan, Anda setuju? Nah, itulah sebabnya saya termasuk yang tidak setuju. Meskipun itu pilihan dari pemerintah. Saya sendiri sejak awal tidak setuju, karena bunyinya dakwaan, bukan tuntutan. Tapi ada logika lain, silahkan gitu. Baik, itu kan tinggal pemerintah mengambil keputusan. Aktif kembalinya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta memicu aksi boikot oleh 4 fraksi di DPRD DKI, yakni fraksi Gerindra, PKS, P3, dan PKB yang menolak rapat dengan SKPD DKI. Sementara di DPR muncul usulan hak angket. Tim Liputan Metro TV. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyayangkan boikot yang dilakukan 4 fraksi partai DPRD DKI Jakarta. Menurut Jarod, seharusnya DPRD mengutamakan kepentingan warga Jakarta, bukan kepentingan politik jangka pendek. Jarod menyinggung DPRD lebih baik kembali pada fungsinya, yakni menjadi wakil rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan warga Jakarta, karena banyak tugas yang harus segera dituntaskan. Di antaranya membahas rancangan peraturan daerah yang sudah diajukan Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, Jarod menilai hingga saat ini ancaman boikot 4 fraksi di DPRD DKI belum berpengaruh dalam perumusan kebijakan, karena saat ini pemerintah tengah fokus dalam penanganan banjir. Jarod pun telah membangun komunikasi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, agar tetap mengundang ke-4 fraksi tersebut jika ada rapat. Atas rancangan provinsi DKI. Tolonglah ya, yang harus kita perhatikan itu bukan kepentingan politik jangka pendek. Artinya jangan semuanya dikaitkan dengan pilkada, tapi kepentingan itu jauh lebih besar, yaitu bagaimana tentang fungsi DPRD sebagai wakil-wakil rakyat ya, untuk memperjuangkan ya persoalan-persoalan dihadapi oleh masyarakat ya. Jadi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu mesti DPRD ya. Jadi jangan hanya karena pilkada. Aksi boikot oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dinilai akan merugikan warga DKI. Aktif kembalinya Gubernur DKI setelah masa cutinya habis juga dinilai bukan wewenang DPRD DKI, sehingga aksi boikot dinilai partai pendukung pemerintah salah sasaran. DPP PDI Perjuangan menilai aksi boikot oleh 4 fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur Basuki Cahayapurnama akan merugikan warga DKI Jakarta. PDI Perjuangan menyayangkan aksi penolakan yang dilakukan fraksi Gerindra, PKS, P3, dan PKB untuk rapat dengan SKPD hanya karena status hukum Gubernur DKI Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta tetap akan kooperatif dengan Pemprov DKI pada setiap rapat yang digelar kedua pihak. Kalau upaya-upaya seperti memboikot antara pemerintah dan DPR itu karena itu ya kita PDI Perjuangan tentu fraksi PDI Perjuangan tetap akan mengikuti agenda-agenda rapat. Karena itu semua berkaitan dengan program-program pemerintah di DKI. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan aktifnya kembali Ahok sebagai gubernur setelah masa cuti habis bukanlah urusan administratif DPRD DKI. Bestari menilai aksi boikot ini hanya menghasilkan kegaduhan politik belaka jelang pelaksanaan putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Mogok itu sendiri menjadi aneh bagi kami. Kenapa timbulnya hari ini gitu? Kalau masalah Pak Ahok menjadi gubernur itu atau bertugas kembali menjadi gubernur, lah itu kan bukan urusan administrasi yang harus diselesaikan oleh DPRD DKI, tetapi itu sepenuhnya dia kembali bertugas. Jadi nggak perlu ada pelantikan sebetulnya. Ketika masa
cutinya selesai, maka otomatis pada hari itu dia gubernur lagi gitu. 4 fraksi di DPRD DKI, yakni fraksi Gerindra, PKS, P3, dan PKB, memasalahkan keputusan Mendagri yang tidak menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta setelah masa cutinya habis. Keempat fraksi ini mempermasalahkan status Ahok sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama yang tengah bergulir di pengadilan.